Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di sini channel Otak Gadget. Jadi di video kali ini saya kedatangan satu buah laptop ya. Ini adalah laptop Acer Aspire 3 untuk seri yang paling rendah. Untuk dus kemasannya seperti ini lumayan cukup menarik banget, tapi tidak dipacking kayu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung kita akan unboxing saja. Ya, ini adalah invoice pembeliannya guys ya. Jadi untuk serinya ini adalah Acer Aspire Lite AL14 Intel N100 8GB dan 512GB. Untuk OS nya ini Windows 11. Oke, langsung kita buka lagi. Di dalam kemasannya kita dikasih satu buah tas ya. Ini adalah tas ransel. Padahal kemarin di gambarnya itu kita diberikan hanya tas jinjing laptop, tapi alhamdulillah yang dikasih ini adalah tas ransel. Untuk model tasnya seperti ini, beda dengan tas saya yang kemarin ya. Untuk ukurannya ini lumayan cukup besar. Di sini ada pelindung atasnya. Wow, gede banget sih ini tasnya, lumayan cukup bagus, dan bahan tasnya juga ini tidak kaku atau tidak kasar guys. Nah, ini untuk resletingnya di sini ada kantong untuk menaruh charger bisa, atau untuk menaruh mouse juga bisa. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tulisan Acer ya. Ini juga ada pengait di sini, dua buah pengait. Kemudian masih dikasih satu buah kantong kecil lagi di sini. Di bagian samping kanannya ini dikasih jaring atau tempat untuk menyimpan lagi. Untuk bagian kirinya ini kosong. So, kita lihat bagian dalam tasnya guys. Di sini untuk bagian tasnya, untuk ukuran dalamnya lumayan cukup gede. Kita juga dapat satu buah slot untuk menaruh laptop. Bagian depannya juga ini ada tempat lagi ya untuk menaruh sesuatu. Kita rapihkan lagi. So, jadi ini dus kemasan laptop Acer Aspire 3 nya ya. Ini untuk seri AL1431P. Untuk bagian depannya di sini ada tulisan Acer, kemudian ini ada warning seperti biasa berbahasa Cina. Kemudian kita lihat bagian bawahnya, di sini ada segel yang lumayan cukup banyak. Untuk samping kanannya kita lihat di sini ini ada segel aja ya. Untuk samping kirinya ini ada tulisan seperti ini. Ini ada dus lagi ya di dalamnya. Ini ada gadget telah dilindungi Agrest Protect. Kemudian di sini ada serinya Aspire Lite AL1431P C0G4. Untuk warnanya warna silver. Kemudian di sini ada serial numbernya. Di bawahnya ini ada barcode ya. Oke, langsung kita buka lagi. Kita lihat isi dalam dusnya. Di sini masih disegel guys. Nah, jadi ini adalah dus utamanya. Kita dapat di sini Office, Home, and Student ya. Klasik APPS-nya include on this PC. Ini ada Word, Excel, dan juga PowerPoint. Untuk Microsoft-nya ini seri 365 ya, seri basicnya, dengan include with this PC ini 100 GB cloud storage. Kemudian di sini bagian tengahnya ada tulisan Acer, bagian bawahnya di sini ada serial number ya. Tentunya ada juga stempel di sini Made in China katanya. Untuk bagian belakangnya ini ada tulisan Acer, kemudian Acer Green Pack ya. Tentunya ini dari dus daur ulang. Di bagian bawahnya ini ada UN 3481. Untuk bagian samping kanannya di sini ada tulisan Aspire Lite Computer Laptop AL1431P C0G4 warna silver. Kemudian di bawahnya ini ada nomor serinya atau serial number. Kemudian sistem operasinya ini adalah Windows 11 Home Single Language. Untuk chipsetnya ini menggunakan Intel prosesor N100. Kemudian monitornya ini 14 inch dengan WUXGA IPS slim bezel. Katanya bezelnya lumayan cukup tipis, nanti kita akan cek. Kemudian memorinya ini 8GB DDR5 atau RAM-nya ini 8GB ya. Kemudian ini hard disknya atau SSD ini 512GB PCIe NVMe SSD.
Jadi kalau tidak salah ini menggunakan SSD Gen 3. Untuk jaringan nirkabel ada Bluetooth tentunya, dan juga jaringan 3G-nya ini NA. Untuk kapasitas baterai 45 watt atau 6000 mAh kalau nggak salah. Nilai dayanya ini 100 sampai 240 volt. Kemudian ada softwarenya di sini, ada Office Home and Student 2021, Microsoft 365 Basic, 12 month subscription included. Kemudian ini ada activation required, artinya harus diaktifasi terlebih dahulu guys. Dan di bawahnya ini diproduksi tahun 2024 buatan Cina. Sistem BIOSnya di sini versi 1.05. Oke, langsung kita akan buka lagi dusnya. Ya, jadi ini adalah bagian dalam dusnya. Di sini ada unit laptopnya, tentunya kita kesampingkan terlebih dahulu ya. Dilindungi dengan dua dus yang cukup lembek kiri dan kanan. Ini nggak pakai busa untuk pelindungnya. Selanjutnya kita dapat kartu garansi di sini. Ini kartu garansinya di sini. Selanjutnya kita dapat setup guide atau petunjuk penggunaan tentunya. Jadi sebelum dinyalakan biasanya laptop Acer ini harus di charger terlebih dahulu. Dan di sini juga ada amplop ya. Biasanya sih di dalamnya masih petunjuk penggunaan, saya nggak akan buka. Langsung kita akan lihat bagian samping dusnya. Di sini kita dapat apa ini ya? Ada kotak kecil lagi, Rakolta Carta katanya. Ini untuk tulisan, kemungkinan buat yang disabilitas berhubungan dengan tunanetra. Lanjut kita buka dulu. Ternyata bukanya dari sini. Chargernya seperti ini, aneh ya, beda dengan yang seri yang kemarin Aspire Lite 36M. Ini modelnya chargernya seperti ini aja. Kemudian ini bukan merek Acer, tapi di sini ada merek BSI guys. Switching power supply model BSY 065K, bukan BSI ya, tapi BSY. Kemudian inputnya 100 sampai 240 volt. Untuk outputnya 12 volt 3 ampere, 36 watt. Ini kapasitas chargernya, made in China atau dibuat di China. Mirip adapternya modem kalau nggak salah. Untuk lubang colokannya seperti ini, dan sepertinya sih ini kualitasnya biasa aja. Aneh menurut saya Acer kalau buat charger seperti ini. Ini bukan dari Acer langsung. Selanjutnya kita ke unit laptopnya. Di sini kita buka dulu. Dilindungi ini ya, semacam pelindung. Ternyata di dalamnya dilindungi plastik lagi. Waduh, mantep nih ya. Untuk bobotnya ini lumayan cukup berat, kalau nggak salah sekitar 3 kg. Dan hati-hati juga, ini untuk plastiknya lumayan cukup licin ya. So ini untuk unitnya guys, bisa dilihat di sini ada tulisan Aspire, kemudian di atasnya ada tulisan Acer. Ini enggak, ini ya enggak menjorok ke dalam, artinya tidak timbul ya, diusap-usap juga. Ini hanya sablonan biasa aja. Untuk materialnya tentunya terbuat dari polikarbonat atau plastik. Kemudian di bagian atasnya di sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada indikator lampu. Untuk samping kanannya di sini ada 2 lubang USB, kemudian di sini untuk lubang jack 3,5 mm, dan juga ada lubang untuk kartu micro SD. Sedangkan bagian kirinya kita dapat lubang konektor adaptor ya, kemudian ada lubang USB Type C, ada buat HDMI. Kemudian ini juga ada yang namanya USB lagi, kita dapat 3 lubang USB. Kemudian kita lihat bagian bawahnya guys di sini. Nah, ini sepertinya ini ada tempat untuk RAM-nya ya. Kemudian ada garansi, ini ada hologram. Di bawahnya ada tulisan Acer komputer laptop Aspire Lite 14. Nah, ini serinya di sini AL1431PC0G4. So nanti kita lihat bagian dalamnya lagi ya. Kita buka dulu bagian dalamnya tentunya. Nah, untuk bagian dalamnya di sini ternyata bezelnya ya tipis di sini ya. Hanya bagian bawahnya aja agak timbul naik ke atas. Di bawahnya ada tulisan Acer. Kemudian di atasnya ini ada mikrofon ya, dan juga ada tombol apa ini nih?
nggak tahu itu tombol apa. Kemudian untuk bezel kanannya ini tipis banget, sedangkan bagian atasnya agak tebelan dan ini enggak rata ya, artinya ada timbul di sini di tengah ini seperti ini. Kemudian ini mungkin untuk flash ya atau sorot lampu di sini bisa. Ini untuk penutup kamera ternyata guys. Di sini ada speaker 2 ya, udah stereo. Kemudian ini ada indikator lampu, kemudian ada indikator keyboard ya, ini caps lock, kalau nyala nanti ini lampunya nyala. Kemudian di sini apa ya, ini untuk touchpad ya, peringatan kalau biasanya tidak disentuh nanti ini lampunya nyala. Sedangkan di bawahnya ini ada tulisan Intel Inside. Kemudian di sini ada Aspire Light 14, ini 14 inch Full HD display, USB Type C. Nah, kayaknya ini bisa dicas menggunakan charger Chromebook ya. Soalnya di sini ada USB-C, ada gambar kilatnya seperti itu. So jadi guys, ini adalah tampilan awalnya dari laptop Acer Aspire 3 AL1431P ya. Ini untuk menunya ada di tengah, biasanya bawaan Windows 11 sendiri, tapi bisa disetting nanti di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya seperti itu. Untuk tampilannya lumayan cukup menarik dan menurut saya gambarnya ini lumayan cukup tajam banget. Di sini juga banyak aplikasi bawaan laptopnya ya. Di antaranya ada Microsoft Edge, kemudian Word, Excel, PowerPoint. Kita cek dulu apakah Word-nya sudah teraktivasi atau belum. Nah, ini masih starting ya. Oke, cepet banget. Dan kita akan coba tes untuk mengetik. Oke, mantap ya. Nah, di sini jangan lupa kita harus punya akun Microsoft terlebih dahulu untuk bisa masuk ke menu tampilan laptopnya ya. Karena laptop sekarang lumayan cukup ribet, kita harus punya akun Microsoft, kemudian harus terkoneksi internet juga untuk mengaktifasi laptopnya. Oke, ini udah sukses. Saya tadi juga sempat bikin akun Microsoftnya terlebih dahulu guys, karena ini laptop titipan ya. Kita tes lagi aplikasi yang lain ya. Kita coba buka Excel di sini. Nah, biasanya kalau Excelnya tidak teraktivasi, nanti di atasnya itu suka muncul tulisan harus diaktifasi terlebih dahulu. Ini karena kita punya akun Microsoft ya, kita tinggal login langsung teraktivasi sendiri. Langsung kita akan cek spesifikasinya ya di sini, dan kita lihat dulu untuk storage-nya berapa giga. Jadi udah dijelaskan storage-nya ini ada 512 GB. Kita cek dulu ya berapa hard disk atau kapasitas SSD yang terpakai di sini. Ya, untuk terpakainya ini 48 GB, dan ini adalah file sistemnya belum dibagi lagi. Tentunya untuk membagi harddisknya kita harus masuk ke disk management terlebih dahulu ya. Nah, kita klik nih create and format hard disk partition di sini. Oke, kita tunggu dulu loading. Nah, ini udah masuk. Nah, di sini kita klik lagi, kemudian klik kanan dan juga shrink volume di sini. Nah, kita akan bagi, jadi untuk lokal disk-nya jangan banyak-banyak ya, cukup 100 GB ataupun sekitar 150 GB aja. Kita bagi di sini, berarti saya akan pasang di sini 300.000 aja. Ini terlalu banyak ya, coba 320 GB atau 330. Nah, ini lumayan cukup untuk lokal disk C nya ini 150 GB, sedangkan untuk D nya kita bikin 330. Oke, tunggu dulu loadingnya seperti ini. Nah, ini udah ada, dan jangan lupa klik kanan lagi, kita bikin new simple volume, kemudian klik next. Di sini next lagi. Nah, ini kalian bisa ganti juga tipe letternya, banyak pilihan sampai Z ya. Sini saya pakai D aja, kemudian kasih nama. Di sini boleh di bawaannya, nama bawaannya juga boleh guys. Saya kasih nama aja di sini. Jadi karena pemiliknya ini namanya Sandi, saya kasih nama Sandi. Oke, finish. Nah, ini udah jadi ya. Nah, udah muncul di sini.
Kita akan coba tes lagi kamera di sini seperti apa. Oke, yes lagi. Nah, untuk tampilan kameranya lumayan cukup jernih walaupun di sini banyak gambar semut-semutnya guys. Dan kualitasnya biasa aja ya, karena laptop biasanya tentunya tidak menggunakan kamera beresolusi tinggi, tapi ini udah mantep menurut saya. Dan ada hal unik lagi, kameranya bisa ditutup seperti ini, mantap kan. Nah, jarang-jarang loh ada laptop yang punya penutup kamera seperti ini guys. Jadi untuk link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa kalian harus rajin menonton channel ini ya, karena menurut saya ini banyak manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.